Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desi Putri Safitari, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. bersama kelompok kami. Saya Desi Putri Safitari dari SD Negeri Kuripan. Saya Muslihin dari SD Negeri Adinusa 1. Dan saya Ika Rofika Sari dari SD Negeri Kemit 6. Selamat menyaksikan. Pada siklus 1, Desi Putri Safitari sebagai observer, Ika Rofika Sari sebagai coach, dan Muslihin sebagai kuci. Assalamualaikum Bu Ika, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Desi, selamat pagi juga. Apa kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, saya baik saja. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Nah Bu Ika, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh seperti presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Bu. Selanjutnya, kompetensi mana yang spesifik Bu yang ingin Ibu observasi? Kalau menurut saya sih, kompetensi spesifik yang ingin saya observasi itu dan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu Ika. Pertanyaan terakhir ya Bu Ika. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini itu apa ya Bu Ika? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkahnya gitu dalam mengatasi suatu permasalahan. Wah, luar biasa Bu Ika. Demikian dulu ya Bu Ika observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu Rizky. Sama-sama Bu Ika, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Pak Limin. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ika, alhamdulillah baik Bu Ika. Kemarin katanya Pak Limin ingin bercerita sesuatu kepada saya. Apa ada masalah Pak? Ini Bu, saya ingin bercerita tentang anak-anak kelas 1 yang sering tidak selesai jika diberi tugas Bu. Padahal waktu yang sudah saya sediakan harusnya mencukupi untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jika hal ini terjadi berlarut-larut, takutnya nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Oh gitu ya. Baik Pak. Jadi apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Ibu, saya mengharapkan solusi agar masalah siswa ini tidak berlanjut Bu. Anak-anak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Oh, menurut Bapak nih, hal apa saja yang membuat anak-anak itu tidak selesai tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya? Kalau dari pengamatan saya Bu ya, itu anak-anak terlihat malas dalam mengikuti pembelajaran. Mereka lebih asik ngobrol dengan teman-temannya atau malah asik dengan sendirinya mencoret-coret mereka Bu. Oh, seperti itu Pak. Kira-kira hal apa yang membuat anak-anak itu termotivasi Pak dan
ceramah, menggunakan media atau alat peraga yang menarik, juga LKPD yang menarik. Selain itu, saya juga harus memantau anak dalam menyelesaikan tugas. Oh, saya setuju itu Pak. Nah, dengan penerapan pembelajaran ini, pembelajaran yang inovatif ya Pak ya, semoga bisa membantu atau memotivasi murid dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugasnya Pak selama proses pembelajaran tadi. Nah, jadi selanjutnya apa rencana Pak Indi nih untuk menyelesaikan persoalan ini? Jadi rencana saya akan sering-sering berkolaborasi dengan teman sejawat untuk berdiskusi, mendesain pembelajaran inovatif, kemudian mencari referensi tentang cara membuat LKPD yang menarik, sehingga siswa juga tertarik untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya juga akan berkeliling memantau anak-anak dalam mengerjakan tugas, sehingga kalau ada yang kesulitan, saya bisa langsung memberikan solusinya. Sekali Pak Limin, semoga rencana Pak Limin ini berhasil ya. Kemudian apa komitmen Pak Limin nih terhadap rencana tadi? Untuk kedepannya ya, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang inovatif dan saya akan lebih memperhatikan murid-murid saya lagi. Bagus sekali ya Pak Limin, dan saya sangat mendukung nih dengan komitmen yang Pak Limin buat. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan baik ya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali Bu ya, Ibu Ika telah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya ini Bu, sehingga saya bisa menemukan solusinya. Sama-sama Pak Limin. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Desi. Tadi Bu Ika sudah melakukan coaching dengan Pak Limin. Iya, benar Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada coaching ini, saya melakukan coaching dengan alur menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu Ika, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Ika dan Pak Limin sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan pokok sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Ika, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu dengan cara lebih memilih lagi proses kita sehingga kita dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Gitu ya Bu Ika. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu Ika. Saya tutup Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Desi. Sama-sama Bu Ika. Pada siklus 2, Desi Putri Safitari sebagai coach, Ika Rofikasari sebagai coachee, dan Muslihin sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama kelompok kami. Saya Desi Putri Safitari dari SD Negeri Kuripan. Saya Muslihin dari SD Negeri Adinuso 1 Dan saya Ika Rofikasari dari SD Negeri Kemit 6. Selamat menyaksikan. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Likin. Apa kabarnya hari ini
ini Bu Desi? Alhamdulillah Pak Rihin, saya sehat. Bagaimana kabar Pak Rihin? Alhamdulillah Bu Desi, saya hari ini juga sehat. Sebelum kita melakukan uji Bu Desi, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelum kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, pada coaching hari ini, coach dan uji akan saya amati dengan rubrik penilaian. Untuk selanjutnya, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Dan bagaimana Anda memberikan pertanyaan tersebut kepada uji dan juga bagaimana uji tersebut merespon pertanyaan dari ujinya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Desi, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Desi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu lesson Pak, atau tagihan dulu. Selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Desi. Selanjutnya Bu Desi ya, pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi, yang secara spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada uji. Baik Bu Desi. Pertanyaan terakhir Bu Desi ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Bu Desi kembangkan dalam proses uji hari ini? Saya ingin uji saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahannya. Demikian praobservasi hari ini Bu Desi. Silakan Bu Desi melakukan uji dengan ujinya. Terima kasih Pak Rihin. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Desi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Dengar-dengar Bu Ika akan ada yang disampaikan atau diceritakan kepada saya. Iya betul Bu, saya itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh iya, tapi sepertinya kita memiliki banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol Bu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Ika? Ini terkait dengan rekan di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan dalam pembelajarannya, masih menggunakan yang metode konvensional itu Bu. Kemudian kan ini kan sudah apa ya, perkembangan zaman ya, ini kan sudah canggih, belajar sudah berkembang besar, dan harusnya kita itu mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Seperti ceramah lagi itu tidak mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Tetapi guru di sekolahan saya itu belum ada perubahan dan masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif. Oh, gitu. Nah, jadi
ya Bu ya. Oke Bu, dari percakapan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Saya telah mendapatkan gambaran Bu untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik, Bunda. Semoga aksi nyata yang akan Ibu bisa lakukan dapat membuat lebih baik lagi ya Bu dan lancar. Kiranya cukup sekian ya Bu percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Bunda. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Lihin. Ibu Desi tadi telah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ika ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Desi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, saya sedang melakukan coaching dengan alutsista Pak, dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alut tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, Bu Desi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur kita. Ibu Desi sudah mencoba memberi pertanyaan pada Ibu Ika sehingga Ibu Ika bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi Pak proses alutsista sehingga saya bisa lebih baik lagi Pak dalam melakukan kegiatan coaching. Baik Bu Desi, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Lihin. Pada siklus 3, Desi Putri Safitari sebagai Kuci, Ika Rafikasari sebagai observer, dan Muslihin sebagai coach. Pak Lihin. Waalaikumsalam Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, bagi saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Bapak memberikan pertanyaan bobot kepada kunci atau tidak, dan juga bagaimana kunci tersebut merespon dan menanggapi kuncinya. Dan jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan bobot. Oke Pak. Yang pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak observasi? Jadi ini Bu, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi dan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Kita baik. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahannya. Nah, demikian dulu ya Pak, observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Lihin. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana Bu Desi? Ada yang bisa saya bantu?
ada waktu? Ada tuh. Ini masih santai. Monggo kalau mau ada yang dibicarakan. Ya Pak, jadi begini Pak, saya sebenarnya ada permasalahan di kelas ini Pak Lidin. Oh iya, permasalahan apa kalau boleh tahu? Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu bingung Pak, kenapa setiap pelajaran matematika itu anak-anak seperti tidak tertarik tuh Pak. Mereka seperti ogah-ogahan mendengar penjelasan saya Pak Lidin. Padahal saya sudah berusaha semangat Pak, meletakkan pelajaran matematika pun pagi hari Pak. Kok mereka masih ogah-ogahan Pak ya, sampai-sampai nilai mereka banyak yang di bawah KKM Pak Lidin. Oh, itu ya. Jadi permasalahannya anak-anak yang tidak tertarik pada pelajaran matematika itu ya. Ya betul sekali Pak. Saya jadi bingung Pak, bagaimana lagi saya harus membuat mereka semangat dan tertarik belajar matematika Pak ini. Kira-kira apa yang bisa membuat murid itu tertarik pada pelajaran matematika Bu? Kalau menurut saya ada beberapa faktor Pak yang membuat mereka tidak tertarik Pak. Jadi mereka tidak semangat bisa jadi karena menganggap matematika itu sulit Pak Lili. Dari awal sudah tidak semangat Pak Lili. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira ada faktor lain lagi tidak? Ya sih Pak, mungkin mereka bosan Pak dengan cara penyampaian saya Pak Lili. Soalnya saya seringnya pakai metode ceramah Pak. Jadi murid-murid saya hanya mendengarkan. Jadi mereka cepat bosan Pak. Seperti itu Bu ya. Jadi mereka sudah menganggap matematika itu sulit. Kemudian bosan karena hanya mendengar ceramah, gitu kan? Iya Pak. Lalu menurut jenengan definisi kelas matematika yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut saya Pak, kelas matematika yang ideal itu yang menyenangkan Pak bagi murid. Murid enjoy saat belajar matematika sehingga tidak merasa tertekan Pak. Selain itu, murid juga bisa ikut berkegiatan secara langsung Pak, supaya tidak hanya duduk dan mendengarkan. Kalau bisa juga ada media yang menarik Pak sehingga murid tidak cepat bosan. Iya juga ya. Sepertinya kalau kelasnya ideal seperti itu, murid jadi suka dengan pelajaran matematika. Ya kan Pak, saya sebenarnya ingin Pak kelas yang seperti itu. Ini saja sih untuk membentuk kelas ideal, tentu ada hal yang harus diusahakan. Kira-kira ibu bisa melakukan apa untuk membuat kelas matematika menjadi kelas yang diminati oleh ibu? Tentunya saya harus menceritakan kelas ideal tersebut ya Pak. Saya harus berusaha lebih keras lagi Pak. Saya harus meluangkan waktu untuk itu Pak. Lalu apa rencana yang akan ibu lakukan? Sepertinya saya akan lebih banyak membuat media yang menyenangkan untuk murid Pak. Seperti membuat buku muatan, untuk pembelajaran bilangan bulan, membuat kartu-kartu soal, supaya murid bisa terlibat langsung dalam pembelajaran. Kalau murid saya sudah mulai bosan, sepertinya saya akan menjalani pembelajaran dengan ice breaking Pak, supaya bisa mengembalikan fokus mereka Pak. Wah, bagus sekali Bu Desi. Kira-kira ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut kapan? Secepatnya Pak, nanti hari Selasa kan ada pelajaran matematika Pak. Nah, itu akan saya terapkan hari Selasa kemarin Pak. Doakan saya ya Pak, semoga berhasil. Ya, semoga sukses, terus semangat Bu ya, supaya anak-anak juga selalu semangat mengikuti pembelajaran matematika yang dilakukan oleh ibu. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Selamat pagi Pak Lidin. Selamat pagi Bu Desi. Assalamualaikum Pak Lidin. Waalaikumsalam Bu Ika. Bapak Lidin tadi kan telah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Desi ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa memberi kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh
mencoba menggali dengan memberi pertanyaan pada Ibu Desi, sehingga Ibu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi proses alur sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching ini. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.